Kita ambil contoh lagi. Anda perhatikan hari ini, gerak-gerik dai-dai yang menggunakan akalnya untuk melemahkan iman umat Islam. Istrinya yang dibilang wali, tapi tidak mewajibkan jilbab atau menutup aurat. Dan putri-putri yang tidak pernah menutup jilbab atau aurat. Halo, ini dengan Buce. Saya sekarang bersama dengan putri Gus Dur. Ya, perkenalkan dulu, siapa namanya? Hai, aku Anita Wahid. Anita Wahid dan? Hai, saya Inaya, saya putri Gus Dur. Iya. Saya ada songkok yang usianya mungkin kurang lebih sudah hampir 90 tahun atau sekitar lebih 90 tahun. Atau mungkin bisa sampai sudah 100 tahun. Saya ngobrol singkat sama beliau, intinya ini hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat, 360 juta itu dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini, 700 orang ini? Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir! Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah, kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang, satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya, amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit tentang penyelewengan keilmuan, tentang penyesatan-penyesatan yang ditebarkan di tengah orang-orang awam. Kenapa di dalam Islam itu disebutkan bahwa kullul muslim, setiap kepada orang-orang Islam, kita semuanya diwajibkan fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Apa itu? Thalabul ilm. Mencari ilmu dan mengaji itu adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa kita lepaskan sampai kita mati. Bagaimana caranya kita mencari ilmu? Banyak hal, tergantung situasi dan kondisi kita. Bagi kita misalkan yang tidak memungkinkan untuk mencari ilmu, misalkan mau mondok lagi, itu tidak memungkinkan, ya sudah. Kita misalkan dengan cara membaca atau mengaji lewat online juga tidak masalah. Yang penting Anda harus ketahui bahwa siapa yang Anda ikuti adalah orang-orang yang lurus untuk menegakkan agama Allah, dan orang yang tidak terpengaruh dan terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh orang yang berkepentingan. Misalkan orang-orang liberal yang menjual agamanya demi mendapatkan sesuap nasi untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Na'udzubillah. Baik, sahabat, saya tidak mau panjang lebar, hanya akan menggambarkan satu pegangan prinsip orang-orang liberal dan kawan-kawannya, yaitu mereka rata-rata menggunakan akal untuk menyerang dan melemahkan iman-iman kita dan umat Islam dan orang awam pada khususnya. Kalau saya cermati bahwa orang-orang liberal itu kurang lebihnya sama dengan orang-orang ateis. Bagaimana kita pernah dengar satu kisah dan cerita di mana Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, beliau dulu sangat getol memerangi orang-orang yang menyerang dan ingin melemahkan iman umat Islam dengan cara berpikir dan analogi dan juga logika. Ini adalah satu cara mereka untuk menyampaikan serangannya, untuk menyampaikan penyesatannya kepada umat. Salah satu contoh baik kita angkat. Orang-orang liberal itu tidak konsisten dengan pemikiran dan akalnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang liberal mengedepankan akal, ya, tapi akal sesuai nafsunya. Dan ini kita bisa buktikan beberapa waktu yang akan datang setelah ini. Dulu Imam Ghazali pernah ditanya, bagaimana cara orang-orang Islam beriman kepada Allah? Bagaimana mereka mempercayai sesuatu yang tidak tampak? Mengapa mereka harus tunduk kepada sesuatu yang gaib? Padahal memang di dalam Islam yang pertama kali dianjurkan adalah ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat. Jadi yang pertama kali adalah
kewajiban kita mempercayai terhadap yang gaib di dalam agama ini. Apa itu yang gaib? Yaitu ada surga, neraka, ada siksa, ada sirat, kemudian ada hisab, kemudian ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini adalah hal gaib. Artinya bukan seperti yang disampaikan oleh salah satu ketua Partai Merah mengatakan bahwa ini peramal-peramal masa depan, belum tentu benarnya, belum nyampe ke sana, belum membuktikan sendiri, kok dia seolah-olah sebagai paranormal atau peramal masa depan. Nah, ini salah satu contoh orang yang tidak percaya terhadap Allah dan tidak ada iman. Nah, kembali kepada orang-orang liberal, ini sama dengan apa yang disampaikan oleh para ateis di waktu itu yang tidak percaya kepada Tuhan dan menghujah Imam Ghazali. Bagaimana kalian percaya kepada Allah? Allah tidak tampak, Allah tidak kelihatan. Bagaimana Anda percaya terhadap qada dan qadar? Bagaimana Anda percaya terhadap surga neraka, hari akhirat, hisab dan lain sebagainya? Itu tidak tampak. Jadi, misalkan Anda percaya terhadap sesuatu yang tidak tampak, itu kebodohan. Nah, sekarang ketika dibalik ditanyakan, Anda tahu bagaimana orang yang berpikir? Tahu. Anda percaya bahwa Anda berpikir? Tahu, percaya. Kemudian Anda tahu dan Anda paham dan Anda yakin bahwa Anda berpikir dengan otak? Ya, tahu. Apakah Anda pernah melihat otak Anda? Tidak. Apakah Anda pernah memegang otak Anda? Tidak. Maka kesimpulannya kurang lebihnya begini ya, diskusinya Imam Ghazali. Maka kalau boleh kita sampaikan, Anda itu adalah orang yang tidak punya otak. Tidak memegang otak, tidak pernah melihat otak yang ada di dalam tempurung kepalanya. Nah, ini adalah salah satu cuplikan kecil dari orang-orang liberal yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin melemahkan agama kita, melemahkan iman-iman umat Islam untuk dekat dengan syariat dan sunnah. Mereka menyerang dengan pemikiran. Salah satu contoh, saya tidak menyalahkan sepenuhnya. Misalkan mereka, kalau amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf itu bil ma'ruf, tentu. Dan nahi mungkar pun bil ma'ruf, tentu. Nah, yang saya sayangkan adalah kajian di dalam keislaman kita itu sangat lengkap. Kemudian porsi yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah komplit. Tidak perlu ada spesifikasi lagi. Tidak perlu yang harus ditegaskan bahwa bil ma'ruf. Tentu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, amar ma'ruf, ya bil ma'ruf, ya tetap. Tidak harus disampaikan itu. Tidak usah diajari baginda Nabi. Kemudian, nahi mungkar bil ma'ruf, iya. Rasulullah SAW, bagaimana beliau di dalam memberantas kemungkaran, di dalam menyerang dan melawan kekafiran dan kemusyrikan. Bagaimana tata cara di dalam perang. Ketika sebelum kita laksanakan perang, orang-orang yang tidak berkompeten di bidang itu, orang tua, orang perempuan, anak-anak, disingkirkan dulu, disuruh pindah dulu, disuruh keluar dulu. Ini sudah bil ma'ruf dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, adalah gambaran kecil dan tanpa harus diembel-embeli. Nabi pernah amar ma'ruf, bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Dah. Tapi ini adalah salah satu upaya orang-orang liberal untuk melegitimasi dirinya bahwa dirinya ada di dalam jalan yang hak dan benar. Ini salah satu contoh. Kita ambil contoh lagi. Anda perhatikan hari ini gerak-gerik dai-dai yang menggunakan akalnya untuk melemahkan iman umat Islam. Saya tidak akan bercerita panjang lebar tentang ini semuanya, dan saya tidak akan bercerita mengungkap detail tentang ini semuanya. Tapi saya hanya akan menyampaikan satu perbandingan. Bagaimana dai yang hanya menggunakan akalnya demi kepentingan nafsunya dan kelompoknya, tidak menyertakan dalil atau apapun, dan ini disanggah oleh salah seorang ulama atau dai yang lain dengan dasar dan pengetahuan agamanya. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih
Wattaqullah innallaha sami'un alim. Bahwa kita tidak boleh menyampaikan sesuai hasrat kita, menyampaikan sesuai nafsu kita. Harus berdasarkan ilmu. Makanya wajib umat Islam mencari ilmu supaya tidak terpengaruh oleh akal-akalannya orang liberal, tidak terpengaruh oleh tipu daya orang-orang liberal, dan tidak terpengaruh oleh kebesaran nama dan tokohnya. Siapapun dia, mau dia putrinya yang dibilang wali, atau mau dibilang istrinya yang dibilang wali, tapi tidak mewajibkan jilbab atau menutup aurat, dan putri-putri yang tidak pernah menutup jilbab atau aurat. Halo, ini dengan Buce. Saya sekarang bersama dengan putri Gus Dur. Ya, perkenalkan dulu siapa namanya? Hai, aku Adita Wahid. Anita Wahid dan Hai, saya Inaya, saya putri saya Gus Dur. ya Ina ya, cantik ya. Dan yang saya dengar pergi ke sekolah di Cina siapa nih? Saya, tapi sebenarnya bukan sekolah sih, hanya summer course aja. Sama gitu ya. Meskipun istrinya wali, tapi dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, di mana ini salah satu jalan yang harus dijauhi oleh umat Islam karena ini bisa menyebabkan kemurtadan, yaitu termasuk man halala haraman wa harrama halalan. Ini adalah salah satu cara-cara orang Islam supaya jauh dari syariat dan sunnahnya yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Salah satu contoh, kita ambil satu contoh video tersebut. Kemudian video seperti ini. Baik, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, mereka berupaya dengan sekuat tenaga, nyinyir dengan apapun yang dilakukan oleh dai-dai, yang dilakukan oleh kita-kita semuanya. Salah satu contoh, dia akan menyerang hal-hal kecil yang sebenarnya itu tidak penting untuk dilakukan dan dilaksanakan. Tapi mereka sudah tidak punya amunisi, mereka tidak punya ilmu, mereka tidak punya bahan untuk menyerang dan mematahkan argumen-argumen para dai tersebut. Misalkan salah satu contoh, kita tahu bahwa para saudagar-saudagar yang datang dari Arab dulu dalam membawa ajaran Islam, beliau untuk menghidupinya, beliau membawa dagangan. Beliau menjual minyak, parfum, beliau menjual pakaian, dan apapun yang dijual secara halal. Ini adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan diajarkan kepada para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Bagaimana baginda Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat-sahabat mereka, dan bagaimana para pendahulu kita. Salah satu contoh, kenapa saya melihat sendiri, tapi tidak perlu saya counter komentarnya karena tidak penting saya pikir. Ada yang nyinyir misalkan, saya jualan, saya berdagang, lalu menyebutnya karena saya juga sambil menyampaikan hal tersebut, lalu banyak yang menghujat bahwa saya menjual agama. Kemudian, apa salah satu contohnya? Ketika saya jualan parfum, seperti mana? Parfum ini. Saya jualan parfum, dalal misalkan. Kemudian, saya jualan songkok yang saya pakai. Saya jualan, nah misalkan contoh seperti ini. Ini salah satu ciri khas ya, songkok kekhilafaan Ottoman atau Utsmani. Kenapa? Saya termotivasi. Bagaimana budaya-budaya barat masuk dengan bebas di kalangan muda-mudi kita. Lalu kita ketika ingin membangkitkan kesadaran sejarah kaula muda-mudi Islam untuk mengetahui sejarahnya dan kejayaannya. Ini adalah budaya dan nilai sejarah yang harus kita abadikan. Nah, menjual seperti ini katanya jual agama. Nah, saya memang suka mengoleksi sesuatu yang nilainya sejarah, termasuk di dalam keluarga saya. Saya ada songkok yang usianya mungkin kurang lebih sudah hampir 90 tahun atau sekitar lebih 90 tahun. Atau mungkin bisa sampai sudah 100 tahun. Ini songkok dari kakek almarhum. Nah, ini sudah kusut ya, sudah tidak layak sebenarnya, tapi tetap kadang-kadang juga saya pakai. Ini sudah begini ya. Ini dulu ada sorbannya. Dan saya lihat hari ini saya temukan hanya satu orang yang punya ya di Indonesia. Saya pikir ya, wallahu alam, itu pun masih kakek saya yang satunya. Nah, salah satu contoh ini.
Jadi, sahabat channel Benteng Akidah, apapun yang kita lakukan akan salah di mata mereka. Kita juga tahu, ketika Mu'ad bin Jabal ditanyakan oleh baginda Rasulullah SAW, Mu'ad, kamu tahu orang yang paling jelek di dunia ini? Man akala dunya biddin, yaitu orang yang makan dengan menjual agamanya. Dia mengajukan satu proposal, kemudian dia mengemis-ngemis ke orang-orang non-muslim misalkan. Dia minta beras dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu yang tidak terpuji dan ini dilaknat kalau perlu. Karena ketika ini mencederai dan bisa mengotori kemurnian, kewibawaan, dan juga martabat Islam itu sendiri. Baik, semoga mencerahkan semuanya kepada Anda. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parfum, Anda bisa melihat keasliannya, di tutupnya ini ada Al-Yamani. Ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Anda bisa dapatkan di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.